Kita tadi sama di pondok itu yang panjang, kayak ngajar. itu kan kok kita ini ribet ya. Sama di pondok ada suka ya ada duka. Lebih banyak dukanya. Karena banyak duka juga tapi ada sukanya. Cuma yang namanya di pondok kan ya dijalani lah. Namanya juga pendidikan. Gak ada yang mudah biasanya kan. Kayak orang masuk militer aja harus siap apa? Siap mati. Nah, siap latihan, apa segala macam gitu kan. Kayak coba bayangkan kalau ada orang mau jadi tentara tapi nggak mau latihan, nggak mau berdisiplin begitu kan. Kira-kira jadi tentara nggak? Ya nggak bakal. Apalagi misalnya dihukum sama komandan, ngadu ke orang tua. Maka orang tuanya bingung, ini orang mau jadi tentara mau jadi apa gitu. Pembicut. Sama di pondok ya begitu. Walaupun ibaratnya sakit-sakit kan, tapi kan kata yang sabi apa? Aina lagi ta'aishi inna sobi. Jembatan itu dalam bersusah payah, dalam susah payah di pondok dulu ya. Belajar disiplin walaupun gak enak kadang, tapi kan lihat akhirnya gitu. Nah, ingat tujuan kan pasti ya semua bakal dijalani gitu. Kurang nyaring. Apa yang kurang nyaring? Suaranya? Suara. Agak maju toh. Paling berkesan apa ya? Selama mondok Banyak pesannya mas. Sering banyak tuh bingung mau nyebutnya mana. di tahun pertama, tahun 27 cerita aja. Enggak usah banyak-banyak. Ya? 27 cerita aja, jangan banyak-banyak. Tahun pertama mondok ya nggak betah sama kayak orang lain. Pagi masuk sampai siang hilang sampai malam. Biasanya rata-rata kan kadang ada yang cuma 2 minggu santri baru. Nah ini 4 bulan belum terhitung yang hilang dari pondok. Tahu kurang lebih ada setengah tahun ya di santri baru. Coba dulu masuk pondok angkatanmu berapa orang? Kalau zaman saya itu masuk pondok gitu, kelas 1-nya sampai 1O. Satu kelasnya itu rata-rata hampir 40. Iya. 30-40. 1O. KLMNO. KLMNO. 15 kelas ya? Enggak, 600 kelas ya? sebenarnya 600 orang. itu baru satu halakoh. Kali 3 ya? Kayak 3 halakoh tuh kira-kira berapa? 1.500. Ada sekitar 1000-an orang zaman saya itu. Ketika lulusnya sekitar 500-an. Nah, seperti itu. yang di utara aja kan. Itu baru yang di utara itu. Belum kalau terakhir lagi kan pusat. Belum lagi yang Mas Rejo. Itu ada belum ya Mas Rejo? Belum. Belum ya. Coba cerita seru-seru gitu. Bila sego mobil apa? Ceritanya cari nasi Pernah. Jangan sebut nama dan inisial. cari nasi itu kan setiap malam kan. Soalnya kita kan namanya mutolah ya. Kadang kan otak tuh berpikir kan. Jadi menyerap energi ya kan. Lapar. Tengah malam kan keliling kantor cari nasi, bikin nasi goreng nanti. Kerjaan begitu kan tiap malam itu. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya minum air minumnya aja subuh-subuh. Nggak lapar. Kalau nggak simpan nasi pakai gayung. Nyimpan nasi pakai gayung belum pernah sih. Soalnya tembakau semua itu. Berarti dulu tuh pernah cita-cita jadi YouTuber ya? Kalau jadi YouTuber tuh nggak ada kepikiran. Belum zaman. Ya, belum zamannya soalnya. Nah, soalnya zaman dulu kan Anak band. internet aja kan susah. Kudu ke mana? Warnet. Warnet itu pun leletnya bukan main dulu. Apalagi kan dulu kan belum ada nih HP kayak Android ya. Nah, dulu HP-nya kan masih biasa, hitam putih. Warnet kalau
Gitu tuh. Cerita aja. Terus yang paling termaksud berkesan indah itu di pondok ya, mungkin karena sesuai sama hobi ya, ada bela dirinya tuh. Dari kecil kan emang suka bela diri itu, walaupun sering close paling kalah kan. Nggak suka dulu ya. Mungkin kena rusuk lah, ya kan? Kena ulu hati lah. Gitu. Cuma ya ada manfaatnya juga bela diri. Ya, hobi senang. Berarti sempat belajar bahasa Suryani ya? Bahasa Surani itu saya belum pernah belajar kan. Cuma pernah baca di kitab ada begitu bahasa Surani, belum pernah dengar lapaknya. Kan lagi viral nih bahasa Suryani. Coba Iya. terangkan selama 2 jam. Bahasa Suryani itu kan kalau dalam satu riwayat itu memang bahasa induk. Dari situ kan turun kan ya berbagai macam bahasa. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan itu bahasa di penduduk surga kan bahasa Suryani. Begitu. Cuma belum pernah mendengar lagi di dunia ini. Cuma kan secara sejarah itu bahasa Suryani itu dipakai orang penduduk Aramaik yang bagian wilayah apa namanya Syria apa begitu. Zaman dulu penuturnya tuh. Katanya begitu, kata ahli sejarah begitu. Cuma yang aneh itu kan ada pernyataan bahasa Suryani ini hanya ada satu orang yang bisa, yang lain tidak ada yang paham. Nah itu agak membagongkan juga tuh. Bahasa asing bisa juga nih, bahasa semut, bahasa jin. Kalau bahasa hewan itu Dengar-dengar saking masih bahasa Suryani saja. enggak. Dikit-dikit aja lah coba. Inna maqali rahmatan. Wa maqali fa ya pagi Allah itu. Taunya itu. Berarti Anda meyakini itu bahasa Suryani? Enggak juga, Zat. Coba-coba. Soalnya kan kayak campuran bahasa Arab terus agak-agak gimana habis itu. Agak kejawen. Campurannya aneh begitu. Suruh ngulangin calon nggak paham juga itu. Kan udah banyak tuh para ahli ilmu yang membahasnya secara ilmiah, Zat. Apa? Masuk keturunannya daripada Syekh Wali Bangkalan, ya kan? Masuk ulama-ulama muda NU tuh membahas ya, hal yang demikian begitu. Enggak, ya pembahasannya apa? Ia mengomentari bahasa itu malah jadikan lelucuan oleh mereka begitu. Intinya itu bukan bahasa Suryani kan? Kalau menurut saya pribadi ya ini pendapat pribadi kan, ini bukan. Bahkan menukil hadis, ada videonya itu menukil hadis. Rasulullah bersabda tapi bahasanya nggak jelas. Yang kita yang ibaratnya hari-hari ngomongnya pakai bahasa Arab aja pun bingung tuh, ini bahasa Arab mana begitu hadisnya ini. Nah itu nggak pernah lepas dengan makoli itu. Terus ada yang menyapa tuh, Mulki Akbar, Rizky Kurniawan tuh ada yang nyapa tuh. Mulki Akbar ya. Dia tepuk tangan. Oh iya. Dia disapa balik. Ya, Waalaikumsalam. Nah di mana Den? Boleh presenter ya. Agak krim. Sama di pondok ini kan agak lain ya, apa namanya, tidak seperti pada umumnya gitu, ada gerakan dakwahnya juga. Nah, jadi itu yang bikin berkesan, kita latihan untuk dakwah di luar loh, menyampaikan ilmu itu yang sebelumnya tuh belum pernah menemukan kayak begitu gitu. Jadi terasa betul kayak kita belajar hadis itu kan bisa disampaikan begitu, sama melatih mental juga, bisa jumpa sama orang, jumpa macam-macam orang karakter kan, Terjun langsung ke Nah, masyarakat. kemudian datangin orang dari pintu ke pintu itu terasa begitu. Kayak mana dulu Rasulullah sama sahabat tuh kayak diusir orang apa segala macam tuh. Jadi kita ketika kayak diusir orang, kemudian dikasari orang tuh teringat bagaimana perjuangannya Nabi. Bukan cuma diusir tapi dibawakan senjata, pasukan. Padahal yang kita ajak kan orang Islam nih.
dulu Nabi kan malah bukan orang Islam diajak itu. Jadi terasa betul nampak jelasnya perjuangannya Nabi zaman dulu tuh. Berarti punya pengalaman dakwah ya? Enggak, alhamdulillah punya dulu. Di mana aja tuh? Dulu pernah ke wilayah Jawa Timur, ya, Malang dan sekitarnya, di wilayah Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Zat. Terus juga yang paling jauh tuh pernah melintasi Sumatera sampai Aceh, Zat. Jadi ngelihat macam-macam orang tuh wataknya berbeda-beda. Apalagi pas sampai ke Aceh itu kan, ternyata wataknya seperti ini orang Aceh. Orang Medan lagi seperti ini begitu. Nah, jadi langsung kebayang lagi nih perjalanannya Imam Syafi'i dalam tuntut ilmu tuh. Sehingga beliau ketika melihat banyaknya apa itu watak orang tuh loh, sehingga akhirnya kan beliau ada kode ini ya. Karena melihat berbagai macam watak dan kebiasaan orang-orang di wilayah masing-masing tuh loh. Ternyata tidak semua sama begitu. Terus macam-macam penerimaan orang kan macam-macam tuh ya, sambutan-sambutannya itu, sehingga terasa betul itu jumpa itu pas pulang itu malah orang itu ada yang sampai menangis gitu. Cuma menangis itu kayak gimana, bukan menimbulkan rasa kayak sakit hati gitu loh, menangis tapi ada rasa bahagia, ada harapan supaya bertemu lagi gitu loh. Begitu, mungkin ini gambaran di hadis Nabi loh, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah tuh kayaknya mungkin seperti itu gitu. Jadi kita kerasa ya ketika praktek menjalankan apa namanya, menyampaikan ilmu yang didapat di pondok itu kerasa di situ. Oh mungkin ini ya, sahabat itu berjumpa karena Allah tuh begini. Makanya sahabat itu kan datang berangkat lagi kan, sehingga sahabat-sahabat ada yang sampai ke wilayah dekat Turki ya kan, ke negeri-negeri yang lain begitu. Pernah diusir-usir atau dibawakan senjata oleh orang-orang yang didakwahi kan? Kalau diusir pernah. Cuma kan pada akhirnya masyarakat yang bela kita. Bahkan waktu itu kita pernah di wilayah Bengkulu ya, diusir sama seseorang yang ya tokohnya di situ dah. Akhirnya apa alasannya begitu? Katanya membuat resah masyarakat. Ternyata masyarakat nggak ada laporan begitu. Oknum kan? aja ya? Oknum ya. Maksudnya itu karena dianya kurang senang lah begitu. Ternyata yang membela kita itu justru malah Purnawirawan Jenderal TNI yang turun langsung, dan itu juga dulu adalah Gubernur Bengkulu itu yang turun membela kita langsung waktu itu, beliau itu. Jadi akhirnya tuh teringat ya kayak perjuangan sahabat dulu kan, di sini ditolak ternyata ada yang membela juga. Gitu. Jadi itu pengalaman yang berkesan betul juga diantaranya itu, suka duka. Kalau diajak ribut ya biasa sudah sama orang. Berarti di pondok ribut ya biasa ya? Enggak, kalau dakwah ya misalnya di luar. Kalau di pondok itu kan ya mungkin ada percikan kecil lah begitu kan, cuma ada yang saling mengalah aja. rebutan cewek ya? Bukan. Amprok. Bukan juga. Biasa kadang namanya ini Sat. Rebutan Kita abang. Kan datang kan dari berbagai daerah ya. Dari ujung Sumatera sampai Papua kan ada tuh. Semua orang kan punya beda-beda karakter. Mungkin bagi dia kan itu biasa. Cuma bagi orang yang punya budaya yang lain kan agak kasar begitu loh. Sehingga tersinggung. Karena setelah sekian lama kan paham. Mereka ternyata itu bagi mereka biasa begitu. Sehingga di situ juga dapat ilmu Mas. Dia menempatkan diri kita ini seperti orang lain gitu loh. Bukan menganggap dia tuh kayak kita. Sama budayanya itu kan beda tuh. Iya. Kayak kita kan ketemu sama orang Medan kan keras tuh ngomongnya, ya kan? Bagi kita mungkin, ini orang kok ngomong keras betul gitu, kayak tidak sopan. Oh ternyata udah biasa mereka ngomongnya begitu kan, akhirnya kita memaklumi gitu. Nah begitu. Maka dari situ ya belajar kita, hikmah jadinya gitu, menempatkan orang sesuai tempatnya. Menambah sudut pandang. Nah, maksudnya perluas. Terus akhirnya dapat jodoh dari pondok juga ya. oh jadi untuk pondok. Maksudnya dari circle lingkungan pondok itu. Iya cari yang sejaman, sejalan.
Gimana pengalaman? Yang dulu tokoh anunya narasumbernya. Ada yang lain gue? Itu pengafan Mama Gufron itu dia. Iya. Gimana? Fans anu kan? Kubu sama gue. Enggak. Kalau menurut jenengan gimana tuh? Seru ya? Ya kata sebagian apa pendukungnya, para fansnya itu ya beliau tuh ya separuh janjak katanya. Oh. Coba kalau ditimbang secara keilmuan gimana tuh mas? Secara ilmiah aja lah kita ya kan? Kalau secara ilmu kayaknya dia pinter manajemen aja. Dia katanya kan punya pondok pesantren kan, apa itu namanya? Unik gitu ya. Ya. Kan manajemennya dia nyari siapa? Nyari pengajar ustadz dari, ada yang dari luar negeri kan, dari Arab didatangkan, dibikinkan tempat, lalu dibikin pendaftaran, penerimaan dan segala macam. Dia nggak ngajar, dia cuma itu manajemen aja. Nggak kenal berarti ya? Kenapa? Apa pernah gabung juga? Ya dengar di berita aja. Oh gitu. Jangan-jangan salah satu manajemennya lagi. Cuma ya tetap itulah harus apa, kadang masyarakat kita wah ini ada wali jazab ini katanya terlalu kagum. Padahal banyak juga yang jazab lain. Emang wali ya? Menurut pandangan masyarakat ini kan, wah ini keramat ini. Cuma tetap masyarakat harus diingatkan ya, kalau mau ngikutin ya, mau mencontoh ya yang normal aja. Wali-wali yang normal masih banyak. Wali tertinggi itu kan ya para sahabat sebenarnya. Khususnya Khulafaur Rasyidin dulu. Jadi ada seorang zaman tabi'in itu kan, beliau itu dapat kabar ada seorang wali gitu, dibicarakan masyarakat itu, maka beliau penasaran, Hasan Al-Basri apa Sufyan As-Tsauri itu terus, maka beliau ini ingin melihat ya, kan beliau ini juga ilmunya tinggi ya, termasuk tokoh besar juga kan di zaman beliau itu, maka beliau tuh penasaran mana sih katanya yang kata orang wali-wali itu, maka beliau datang menemuinya, mau lihat, ternyata ketika di dalam masjid itu beliau lihat yang dikatakan wali itu belum meludah ke arah kiblat. Ya kan? Kata beliau ini bukan wali. Karena apa? Tidak jaga adab. Sebab di arah kiblat itu kan dalam satu hadis riwayat itu kan bahwasanya Allah berada di situ. Gitu. Bukan berarti zatnya Allah bukan di situ. Dia tidak menjaga adab dan etika di situ. Maka kalau mau menilai orang tua wali atau bukan kan gampang tuh. Dia lihat bagaimana pengagungan dia kepada syariat. Dia meninggalkan syariat apa menjalankan syariat gitu. Kalau masyarakat gimana? Banyak yang kagum sama ini ajaib. Dia bisa gini, bisa ngobrol sama melobi malaikat Jibril. Mau bedah langit ya. Percaya sama karomat. Apalagi baru omong-omong gede doang. Ya dilihat lah. Kembali lagi kan ini sesuai nggak sama syariat begitu loh. Tolak ukurnya tetap Tolak ukurnya kan syariat. syariat. Kalau Nabi kan bilang itu malaikat Jibril segala macam kan ya kita bisa percaya toh. Jadi kalau urusan wali itu kan kita lihat juga tidak sembarang begitu. Biasanya wali-walinya Allah itu kan di antaranya kesolehannya kan kelihatan, adabnya dia lah gitu. Wali-wali itu juga bisa disini malaikat ya? Para wali Allah itu dimasuki malaikat ilham ya. Berupa ilham. Termasuk. Tapi yang fenomena ini makin viral malah makin nampak ini ya, ketahuan bahwa ini ya bohong-bohongan. Makin lama makin viral makin netizennya pada sudah mulai pinter-pinter. Nah, iya kan
banyak toh yang keturunan orang soleh, orang-orang alim itu kan membahas adabnya sama Al-Quran aja kan kayak dibanting begitu kemarin di salah satu videonya itu. Ya, kan tadi di zaman tabi'in tuh loh ngeludah ke arah kiblat aja kan ini bukan wali nih kata beliau. Nah ini kita lihat sendiri di videonya tak makan sekalian katanya Al-Quran, dibuka kayak dibanting begitu Al-Quran. Ini tinggal kita sebagai masyarakat aja lagi menilai ini benar apa enggak begitu loh dari segi etika. Adabnya itu loh sama yang berkaitan dengan Al-Quran itu kan, di antara tanda takwa itu kan mengagungkan syiarnya Allah gitu. Quran kan termasuk syiar. Nah kok Al-Quran kayak dibanting begitu, dibuka ditutup kayak dibanting gitu. Terus bilangnya tak makan ya sekalian katanya Qurannya loh. Kok begitu? Nah. Ya. Tahu ya nanti ya gitu. Masalah itu tergantung siapa yang percaya atau enggaknya aja lah. Kalau kita kan menimbang dengan ilmu lah. Masalah ya memang jadab atau gimana kan ya urusannya. Jandap tapi seneng duit. Enggak jandap. Enggak jadab. Salah jandap juga enggak senang duit sama enggak senang cewek. Gitu tuh ya. Kalau wali itu tinggi tetap aja tuh ya, jalankan syariat. Karena kan salah satu seorang mursyid tuh bilang tuh wali tertinggi di antara para wali ya Rasulullah SAW itu. Itu dia. Nyatanya Rasulullah itu tetap jalankan syariat, sholat, ya sholat. Meskipun beliau tuh maksum, tapi tidak pernah meninggalkan sholat. Kan banyak orang bilang tuh sudah sampai katanya kan, sudah nggak sholat lagi gitu loh. Wali dan wali kan nggak bisa. Masa wali meninggalkan sholat? Namanya syariat sholat itu kan terus saja, nggak ada pembatalnya. Yang bisa menghapus, bukan menghapus gitu, yang bisa termasuk bisa dirubah aturan itu kan nanti contohnya ketika Nabi Isa turun tuh. Ketika memerangi orang kafir itu kan aslinya ada 3 didakwahi, kemudian kalau nggak mau masuk Islam maka suruh bayar jizyah juga, kemudian ketiga diperangi. Nanti Nabi Isa enggak, 3 hanya 2, tengah hilang, nggak ada jizyah lagi gitu. Itu kan Nabi Isa gitu kan, ya kan sudah dinas oleh Rasulullah kayak begitu. Nah ini sholat ya supaya kapanpun ya nggak kalau bisa dirubah gitu aturannya. Kalau dia gila ya nggak apa-apa kan, udah nggak wajib juga tuh sholat. Tinggal dikasih tanya tuh, ini nggak sholat lagi tanya kan, udah sampai ya sampai apa, sampai gila apa gimana? Tidak wajib lah, udah gila ya kan. Syaratnya sholat kan ya berakal, bukan gila. Jadi poinnya itu ya, kalau ketemu seorang, apalagi aku ngaku wali ya, Iya. tolak ukurnya Syariat lah syariat. Bahkan kalau nggak terlalu ngumbar karomah biasanya yang wali yang asli itu. Iya. Wali tertinggi itu kata seorang ulama, saking tingginya itu dia malah kembali lagi seperti manusia biasa. Contoh Sayyidina Umar kan wali tertinggi tuh, dibacok luka gak? Ketika beliau sholat luka kan? Sayyidina Ali luka, Sayyidina Utsman luka. Nah itu wali tertinggi itu malah kembali kelihatan seperti manusia biasa. Karena kita yang baca ini kan cerita sahabat kan perjuangannya gitu loh, ya kan? Padahal karomahnya juga banyak. Saking banyaknya kata ulama tuh karomah sahabat tuh jadi nampak biasa, karena nggak kayak nggak jadi omongan lagi gitu loh, karena udah biasa gitu loh. Kayak begitu. Kayak Sayyidina Umar aja kan dikasih tahu sungai Nil kering, maka sama beliau ditulis surat tuh untuk sungai Nil dari Amirul Mukminin ya. Jika kamu mengalir karena Allah, mengalir. Kalau kamu mengalirkan dirimu, nggak usah aja mengalir kata beliau. Surat dilemparkan tiba-tiba langsung memancar air. Tuh kalau udah keluar karomahnya begitu. Sayyidina Umar yang dalam sholat nggak perlu ya enggak kan. Gempa terjadi di Madinah kan, apa kata Sayyidina Umar? Dihentakkan kakinya ke bumi, diam kata beliau. Apa Umar kurang adil mungkin? Langsung diam bumi. Nah itu ya, wali ya. Coba yang aku wali itu suruh gitu kan, lagi tsunami kan, sedang diam apa malah digulung sama tsunami ya.
wali lagi tuh Sayyidina Khalid Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu. Dua pasukan bertemu nih sama pasukan musuh tuh. Kalau sama beliau maju ke depan, minta kasih saya racun paling mematikan katanya ya. Bila ucapkan bismillah, diminum, ternyata nggak mati-mati. Tuh kalau udah keluar ke rumahnya kan begitu. Dia wali tertinggi ya begitu, masih sholat. Sudah nggak mau sholat lagi mungkin merasa lebih tinggi dari Rasulullah. Dicek dulu mas, ini masih berakal apa enggak ya? Mantap. Baru berapa? Berapa menit ini? Udah berapa menit? Setengah jaman. Besok. Besok. Belum ada yang tanya ya. Ada pertanyaan. Penanyanya apa? Pernah. Ya itu penting kalau ngomong. Perasaan trofi. Terus dilatih terus nih. Tanya-tanya. Tanya rasanya. Biasanya kan pembawa acara lu aja bisa membuat hidup. Belum di briefing. Yang di briefing nggak keluar, yang nggak di briefing mah keluar. Soalnya kita nggak ngajak hakim ya saat kemarin. Jadi saya tahu skenario juga. Hakim yang dikeluar skenario. Pengecualian tuh beliau tuh. Ya pokoknya teko atin. Berarti ini masih berhubungan ya, rentetan dari kejadian per kejadian ini, rentetan dari masalah nasab itu berarti dari kubu yang anti atau yang menolak nasab. Cuma dari pernyataan yang itu kan belum terlontar kok. Cuma dari kubu satu tuh aja kan sering melontarkan pernyataan. Cuma dari yang satunya ini kan enggak. Cuma sering kumpul dia. Iya bukan sering. Beberapa ininya kan memperlihatkan mereka ada kumpul gitu. Bahkan sampai Haji Roma Irama bikin podcast khusus juga bahas itu. Diundang yang pro maupun yang kontra, diundang semuanya. Bener, baju-baju jangan masuk. Enak nanti. Kalau Haji Roma tuh, kalau Lewat samping. pribadi kita, ya background beliau tuh apa? Termasuk ahli nasab apa bukan gitu. Kalau beliau membahas sesuatu yang bukan di bidang beliau kan ya nantinya kan jadi blunder. Katanya kan beliau sendiri yang kena ininya orang gitu loh. Kalau beliau sendiri bicara di bidang musik kan ya kan bidangnya gitu loh. Cuma kalau di bidang nasab ya latar belakang beliau ya bukan di bidang itu gitu. Tapi kalau beliau mengundang pro dan kontra kan ya tidak masalah. Nanti kan ada yang menjelaskan juga lah gitu kan. Mungkin beliau sebagai penengah lah. Dari kasus-kasus seperti ini banyak pelajaran juga. Ya banyak. Ya apa? Ya tadi yang umbar karoma, baik dari kubu yang Kiai Imad dan kubu Ba'alawin sama-sama tuh kadang berlebihan juga. Ya Umbar biasa. karomah. Namanya karomah itu kan memang para wali kan mesti ada lah ya. Cuma kan adapun karomah itu juga jangan diingkari gitu loh. Cuma kadang berlebihan kan, akhirnya membuat mendidik masyarakat. Didikannya apa? Doktrinnya, oh ini kamu kualat nanti. Oh ini bukannya dididik secara ilmiah, malah terlalu apa tadi? Mengkultuskan. Mengkultuskan. Itu gimana sih? Menurut jenengan Seth?
masalah corona? Ya apa tak biasa. Biasa. Kenapa? Yang katanya agaknya terlalu berlebihan begitu. Nah iya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Asal nyata. Kalau nggak nyata ya bohong. Yang ibaratnya masih bisa diakal gitu ya. Ya asal kelihatan banyak orang kan. Tawat kan. Nggak melanggar syariat lagi ya. Nah kalau katanya ya saya semua orang bisa bikin. Wah, aku kemarin tuh berubah jadi 1000. Dan dia nggak ada. Iya. Kalau orang mengingkari karomah itu gimana sih? Kayak orang salafi itu. Tuh. Itu kan mengingkari karena nggak melihat. Kalau udah lihat ingkar ya beda. Kalau kan nggak lihat ingkar ya. Aku nih punya uang 2 triliun, terus kamu nggak lihat. Ingkar ya normal loh. Tapi kalau lihat, masa ya ingkar? Kalau lihat ya terus ingkar tat. Sudah lihat itu ingkar juga. Ya dia berarti membagikan ini karomah apa non karomah. Gitu, tuh. Kan ada seumpamanya nih, ada orang meninggal. Habis itu kubur 5 tahun, ternyata mayatnya masih utuh. Wah ini nih jelas walinya. Maksud dia ngomong biasa, Fir'aun juga utuh kata dia. Iya. Ya soleh apa enggak tadi kan? Karomah apa non karomah? Standarnya ya soleh apa enggak tadi? Kalau soleh betul nggak pernah ngapa-ngapain, adanya ibadah rukun Islam sempurna ya karomah. Itu kan ya bukan karomah namanya sebenarnya. Utuhnya jasad itu kan bukti kesolehan orang. Yang dibilang karomah kan sebenarnya khariqul ada yang ditambahkan ketika masih hidup. Abdul Qadir bisa ini bisa itu terus diingkari. Kan ya kualat sendiri. Lah kalau kamu ingkari orang yang jasadnya utuh terus kenapa harus kualat gitu? Ya enggak. Karena itu enggak jadi dalil. Mujizat adalah dalil nubuwah. Karomah adalah dalil kewalian. Mas lo kuwi lho sih lho. Kalau nyunyu nih. Cukup. Jam 11. Ngerti apa nek live. Subhanallah.